Selamat sore Bu Sari, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas ekologi industri yang membahas dua poin yaitu hubungan industrial ekosistem dan energi dan juga contoh eko-industrial park. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Zaki Nandi Irwan dengan NIM 003. Saya Muhammad Kifayah Rahman dengan NIM 010. Saya Nadia Humaira dengan NIM 012. Saya Marcella Anggraini dengan NIM 021. Next. Yang pertama dari ringkasan Big Idea and Energy. Dalam konteks global dan nasional, energi merupakan fondasi utama pembangunan industri dan ekonomi. Namun, sektor industri menyumbang emisi karbon yang sangat besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih mengandalkan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Di sisi lain, tuntutan global terhadap net zero emission, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan mendorong transisi menuju energi bersih dan cerdas. Kemudian ada masalah utama energi di kawasan industri. Yang pertama ada konsumsi energi tinggi untuk listrik, pendingin, dan pemrosesan bahan mentah. Kemudian ketergantungan terhadap energi konvensional yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kemudian masih rendahnya adopsi energi terbarukan seperti PLTS, biomasa, limbah industri, dan juga sistem manajemen energi yang belum optimal. Kemudian ada beberapa solusi yang dihadirkan. Pertama, Smart Energy Management System. Kedua, desentralisasi energi. Ketiga, waste to energy, dan juga kebijakan insentif. Next. Untuk ringkasan industrial ekosistem akan dilanjutkan Marcella. Selanjutnya ada ringkasan industrial ekosistem, yaitu ekologi industri berkelanjutan adalah sistem produksi yang meniru ekosistem alami yang di mana limbah satu industri menjadi input bagi industri lain, mendekati prinsip circular economy. Pada prinsipnya, yaitu industrial simbolis, yaitu pertukaran limbah, energi, dan sumber daya antara perusahaan dalam satu kawasan. Yang kedua ada closed loop production, yaitu mengurangi ekstraksi sumber daya dan limbah akhir. Yang ketiga ada pengurangan teknologi digital untuk memantau limbah, efisiensi energi, dan proses produksi. Yang terakhir ada partisipasi multi aktor, yang dimana perusahaan, pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada manfaat yang dimana untuk menaruh biaya produksi dan energi. Yang kedua menurunkan beban lingkungan seperti air, tanah, udara. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi dan inovasi antar industri. Yang terakhir yaitu mendukung target SDGs 9 yaitu industri inovasi. Ada goals 12 yaitu konsumsi dan produksi berkelanjutan dan terakhir ada goals 13 yaitu aksi iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Givari. Lalu selanjutnya di sini ada hubungan antara energi dan ekosistem industri. Integrasi keduanya dalam kawasan industri adalah simpul penting konsumsi energi dan juga titik kritis bagi degradasi lingkungan. Maka integrasi energi berkelanjutan dalam ekosistem industri menjadi krusial. Hubungan keterkaitannya di sini ada yang pertama itu jadi dari ada aspek energi dan di sini ada peran dalam ekosistem industrinya. Jadi yang pertama itu ada energi sebagai input utama menggerakkan mesin produksi, pendingin, pengolahan air atau limbah. Lalu yang kedua, limbah energi dan panas bisa dimanfaatkan oleh industri lain, waste heat exchange. Lalu yang ketiga, ada energi terbarukan lokal, mengurangi emisi karbon dan biaya PLTS, biogas dari limbah organik. Lalu yang keempat ada smart grid and monitoring, meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kebocoran energi. Dan yang terakhir itu ada efisiensi energi menjadi indikator Green Industry Certification dan Kemenperin. Lalu di sini ada implementasi di Indonesia, yaitu dalam studi PT EJIP East Jakarta Industrial Park, penggunaan teknologi dalam pengelolaan limbah dan energi menghasilkan skor indeks keberlanjutan dimensi ekologis sebesar 72,47 cukup berkelanjutan. Lalu dalam Smart EIP, pengelolaan energi menjadi indikator utama bersama air dan limbah. Lalu selanjutnya di sini ada contoh industrial eco park skala lokal.
Jadi yang A ini skala lokal, kita kasih Coffee Base EIP Jember, Jawa Timur. Jadi di sini ada 2 poin. Limbah padat, pulp and spent coffee ground dari 2.300 ton kopi per tahun diolah 72,3% menjadi enzim selulase via solid state fermentation Actinobacter. Lalu 68,5% menjadi pelindung UV alami. Lalu sistem ini menggunakan pendekatan bisnis proses model annotation BPMN and mixed integer linear programming MILP untuk optimalisasi material exchange. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadia. Selanjutnya untuk skala nasional sendiri ada KIIC di Karawang. Di sini lokasinya itu di KIIC Karawang, implementasinya Smart Water dan Smart Energy Management, di mana pada bagian dari program Smart Eco Industrial ini oleh Kemenprin, UNIDO, dan SECO, di mana fokusnya untuk menghemat energi, pengolahan air limbah terpadu, digitalisasi konsumsi energi, serta adopsi standar hijau atau SIH. MM2100 dan KIIC ini menunjukkan potensi peningkatan kerja AIP sebesar lebih dari 20% jika implementasinya optimal. Untuk skala internasional sendiri, itu ada Kalundborg Eco Industrial Park di Denmark, di mana ini tuh model percontohan ini sejak 1970-an, di mana perusahaan ini seperti pembangkit listrik, produsen enzim, farmasi, dan kilang minyak saling berbagi. Saling berbaginya itu dalam ada uap panas, waste heat, air daur ulang, lumpur, dan gipsum limbah. Berhasil menurunkan emisi CO2 hingga 240.000 ton per tahun dan menghemat jutaan euro. Inspirasi bagi sistem AIP di negara-negara G20 termasuk Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.